Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Leo 15 sampai akhir Mei 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi banyak orang teman-teman, energi general reading ya, jadi pastinya tingkat kerasanatan juga tidak akan 100%, mungkin sekitar 60 sampai 70%, bisa juga 90%, seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan energi yang ketarik ke sini. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk tetap saya. Ini madu karomah teman-teman, ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan juga kelancaran rezeki, dan juga untuk kesehatan pastinya ya. Dan ini harganya 90.000 teman-teman ya. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki semua produk saya, ini WhatsApp-nya ada, jadi tinggal hubungi WhatsApp ini ya. Dan ini minyak wangi aura, ini 30 mili, ini 85.000. Dan ini 100 bukan 100 ya, ini 50 mili, ini 130.000. Dan ini saya khususkan untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang, dan juga bisa melancarkan pekerjaan ya, membantu kelancaran pekerjaan, dan juga bisa buat usaha dagang teman-teman ya, seperti itu. Karena itu jatuhnya asihan untuk menarik rezeki macam gitu. Dan ini teman-teman gelang energi, ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural. Ini udah cukup energinya. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memilikinya silahkan ya. Dan ini buat kelancaran rezeki, disenangi oleh orang lain, dan juga melepaskan aura negatif. Ini bisa dikirim ke luar negeri untuk gelang ya teman-teman. Kalau untuk parfum yang mau coba dikirim ke luar negeri boleh, saya akan kasih yang tanpa alkohol, seperti itu. Bagi kalian yang mau personal reading, mau konsultasi atau pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian ya teman-teman sampai akhir hayat. Dan WhatsAppnya ini teman-teman, jadi ada 2 nomor saya. Jadi silahkan mau yang mana aja ya, seperti itu. Kehidupan zodiak Leo 15 Mei sampai akhir Mei 2022. Di sini kalian seperti ada rasa ketidakberdayaan atau rasa takut untuk menjalani sesuatu, atau rasa menyesal ketika kalian melakukan sesuatu yang salah, yang fatal, dan itu ternyata baru kalian sadari itu sudah terlalu lama kalian lakukan. Ini bisa berhubungan dengan tindakan, sikap, atau pemikiran ya teman-teman. Dan di sini kalian juga seperti akan ada yang merayakan pernikahan, pertunangan, atau misalnya ada kalian yang akan pergi keluar kota, keluar daerah, keluar negeri, dan keluar pulau. Ini seperti ada yang berhubungan dengan memulai hubungan baru atau komitmen, juga memulai kehidupan baru tentang pekerjaan ataupun usaha ataupun karir. Nah, di sini kalian seperti ada rasa bimbang, ada rasa takut. Tetapi kalian harus percaya dan yakin. Orang-orang di sekeliling kalian mendukung kalian, menyayangi kalian, dan memberikan istilahnya kalian doa-doa terbaik untuk kemajuan atau kelancaran apapun urusan kalian. Dan di sini kalian juga seperti akan mendapatkan kebahagiaan karena akan bertemu dengan banyak orang atau seseorang yang akan memberikan komitmen baik untuk kalian, atau akan memberikan kepercayaan penuh tentang berhubungan dengan tender, pekerjaan, usaha, ataupun kerjasama. Dan ini akan punya peluang besar untuk kalian mendapatkan posisi atau kedudukan tertentu yang memang akan berpengaruh untuk karir kalian dan masa depan kalian ke depannya, dan finansial kalian. Dan di sini kalian juga seperti udah mulai banyak merasakan keberkahan atau kebahagiaannya, bisa di bulan Mei, bahkan Juni, Juli, Agustus ke depan, atau bahkan udah di bulan Maret, April udah kalian rasakan ya. Tetapi di sini yang benar-benar kalian rasakan di bulan Agustus nanti, seperti ada perubahan-perubahan besar yang tidak pernah kalian bayangkan. Nah,
Di sini di bulan Mei ini kalian tuh seperti banyak bersyukur, mulai bisa merasakan banyak bersyukur atau rasa syukur ketika kalian dikasih banyak kelebihan, dikasih banyak kemudahan oleh Tuhan. Dan tetapi di sini sepertinya memang ada hal-hal yang tidak seperti kalian harapkan, tapi kalian juga tetap bersyukur karena walaupun ada beberapa yang tidak seperti yang kalian inginkan, tapi ternyata masih banyak yang harus kalian syukuri karena banyak hal positif atau kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan untuk kalian. Nah, di sini kalian tuh seperti ada penyatuan cinta, ada janji, ikrar janji ya, ini seperti tanda kontrak, kerjasama, atau memulai bisnis baru, bisa juga memulai pekerjaan baru, atau justru memulai cinta baru teman-teman, atau mempererat cinta dengan semakin berkomitmen lagi. Dan di sini kalian tuh semakin tenang, semakin bahagia, semakin bisa mawas diri, sehingga bisa istilahnya memilah dan memilih mana yang baik atau yang tidak yang harus kalian lakukan, atau mana orang yang benar-benar tulus atau tidak, yang benar-benar sayang sama kalian, yang bisa seiring sejalan dengan kalian. Jadi kalau kalian menemukan hal seperti itu, hargai orang itu teman-teman, karena orang itu sangat berharga dihadirkan dalam kehidupan kalian. Orang yang tulus bisa mendampingi kalian di saat susah ataupun senang, karena kebanyakan orang pasti dekat kita itu di saat kita senang. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian mempunyai sahabat, kerabat, keluarga, atau siapapun itu yang selalu ada di samping kalian di saat susah dan senang, itu harus dihargai karena sesuatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kalian ya teman-teman. Dan di sini kalian juga seperti membutuhkan rileks. Kalau kalian memang istilahnya mau pergi ke jalan-jalan, misalnya ke alam, ke danau, misalnya ya ke gunung, atau kalian merenung di tempat yang sunyi untuk merenungkan semuanya dan mencari inspirasi ya untuk kemajuan kalian, untuk istilah pemikiran-pemikiran misal proyek atau apapun itu, kalian coba semakin dekat dengan Tuhan dan terus istilahnya kalian menenangkan diri dengan pikiran-pikiran yang tenang, dengan cara-cara kalian yang sehat, misal duduk-duduk di pantai atau duduk misal ke pegunungan menghirup udara segar atau jalan-jalan di taman. Itu akan membuahkan istilahnya ide kreatif karena kalian pemikirannya tenang dan semakin fokus, dan itu membuat kalian menjadi orang yang lebih tercerahkan dan istilahnya pola pikirnya itu jalan terus, ide-idenya jalan terus. Nah seperti itu teman-teman ya, sehingga apa yang kalian inginkan itu mudah kalian capai apapun itu ya. Kalian itu seperti ada banyak keberkahan, banyak kebahagiaan, banyak keberuntungan yang datang kepada kalian. Tapi kalau di antara kalian belum menemukan hal seperti itu atau ada beberapa yang tidak seperti yang kalian inginkan, ingat kalian juga banyak mendapatkan kebahagiaan, banyak mendapatkan kemudahan. Jadi harus kalian syukuri. Hidup itu tidak seperti yang kita mau ya teman-teman, tapi yang kita harus tahu hidup itu banyak hal yang kita syukuri, karena pasti di balik kesusahan ada kemudahan, ada hal yang tidak seperti kalian inginkan, karena mungkin itu bukan yang terbaik untuk kita. Jadi Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita, walaupun kita sebenarnya kadang-kadang merasa bukan ini, tapi memang Tuhan tahu itu yang terbaik buat kita. Ya seperti itu teman-teman ya. Dan ini ada kabar baik yang akan membantu kelangsungan, kemudahan untuk urusan kalian, bahkan kelangsungan untuk kalian misalnya berkomitmen ataupun itu seperti keluarganya itu akan datang seperti itu, dimudahkan semuanya. Tapi kalau kalian udah mumpuni di bidang tertentu, bisa secara ekonominya, secara kedudukannya, secara kemampuannya, coba bantu orang-orang yang membutuhkan ya teman-teman, yang membutuhkan, yang memang kalian kuasai dan bisa bantu di bidang itu. Bisa di bidang ekonominya, bisa di bidang bisa bantu dia untuk masuk kerja, atau bisa juga bantu untuk menyelesaikan sesuatu yang memang kalian kuasai. Bantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kalian dan benar-benar butuh bantuan, karena itu insya Allah akan menjadi berkah untuk kalian dan dia. Seperti itu ya. Dia juga mungkin terbuka istilahnya jalan keluar untuk hidupnya, dan kalian juga menanam karma baik, dan itu akan sangat berpengaruh besar untuk hidup kalian. Dan di sini untuk zodiak Leo ini seperti akan ada seseorang yang datang kepadamu dan ini memberikan hal positif dalam hidupmu. Ini bisa berhubungan dengan cinta atau berhubungan dengan karir atau finansial. Dan orang ini orang yang udah kalian kenal atau bahkan baru kenal sama sekali. Seperti itu ya.
mungkin saat ini udah ketemu, ada juga yang memang belum ketemu. Ini kita ngebahas keuangan zodiak Leo 15 sampai akhir Mei 2022. Keuangan zodiak Leo 15 sampai akhir Mei 2022. Di sini kalian seperti mendapatkan berkah atau mendapatkan sesuatu yang memang hasil kerja keras kalian atau perjuangan kalian selama ini. Kalian begitu banyak menempuh badai, dalam arti memperjuangkan sesuatu yang kalian inginkan itu tidak mudah. Banyak halangan rintangan yang kalian alami, mungkin kemarin, dulu, atau mungkin baru beberapa hari yang lalu, atau mungkin ya seperti itu. Tetapi di sini sepertinya buah dari kerja keras kalian itu membuahkan hasil, teman-teman. Ada cahaya kehidupan yang terang yang akan datang kepadamu, bahkan mungkin udah datang. Seperti misalnya ada pekerjaan yang semakin sukses, usaha yang semakin bersinar, semakin bisa melebarkan sayap kalian, atau bisa juga ada dari kalian ini seperti akan bertemu dengan seseorang dan memberikan pekerjaan baru, dan ini orang ini seperti jembatan dari Tuhan untuk membuka peluang pekerjaan atau membuka rezeki untuk hidup kalian. Walaupun di sini ada perjuangannya, teman-teman, bisa saja ya mungkin kalian harus merintis dari bawah dulu, atau bisa juga ada kalian seperti harus pergi ke luar negeri, keluar kota atau keluar daerah, dan itu otomatis perjuangan karena kalian harus beradaptasi dengan lingkungan baru, orang baru, bahkan posisi yang baru. Seperti katanya ada biaya juga seperti itu ya, teman-teman ya. Dan di sini kalian seperti menanggung harapan, walaupun ini harapan kalian tapi ada beban karena mungkin untuk mencapai itu kalian butuh dana, butuh ini dan itu mungkin belum terkumpul banget atau belum siap banget. Tapi yakin dan percaya, teman-teman, kalau kalian memang ditakdirkan untuk memulai kehidupan baru, arah baru, atau perpindahan ke suatu daerah, ke suatu tempat, atau posisi baru, semua itu akan ada jalannya. Entah apapun itu, yang penting kalian yakin, berusaha, dan terus berdoa. Jangan lupa menurut kepercayaan masing-masing tentunya ya. Dan di sini kalian tuh seperti semakin terasah pemikirannya, kemampuannya, jiwa kepemimpinannya, kedewasaannya. Kalau kalian seorang wanita, jadi wanita yang anggun, yang dewasa, yang cerdas, yang bisa menyelesaikan masalah dengan tenang, dengan kecerdasannya, dengan ketegasannya, dengan istilahnya intelijen kalian, dan istilahnya kemampuan kalian dalam hal apapun untuk menjalani kehidupan. Mungkin kemarin-kemarinnya banyak di tempat dengan berbagai permasalahan, itu membentuk kalian menjadi orang yang lebih sabar, lebih luas, dan lebih tenang. Enggak gemerungsung kayak kemarin lagi, enggak tergesa-gesa lagi dalam menyampaikan sesuatu ke orang lain atau dalam memutuskan keputusan kalian. Kalau kalian seorang laki-laki, kan laki-laki yang semakin dewasa, semakin punya power, semakin punya keberanian menjalani kehidupan, dan semakin bisa menunjukkan kemampuan kalian, dan kalian tidak takut untuk belajar dan terus belajar. Dan ketika kalian salah, kalian bisa mengakui hal itu. Yang mungkin kemarin-kemarin untuk bilang maaf itu harus mikirnya 1000 kali ya, sekarang ini mungkin lebih ringan lagi karena kesadaran jiwanya semakin baik. Seperti itu ya, teman-teman. Banyak perpindahan tempat, seperti ada perpindahan tempat atau perubahan kehidupan kalian, bisa juga perpindahan posisi, tapi ini arahnya ke hal yang sangat positif dan keberuntungan-keberuntungan untuk masa depan kalian. Seperti itu ya. Jadi ada arah baru yang terbuka, dan itu akan sangat berpotensi besar untuk membuka kehidupan kalian menjadi arah yang jauh lebih baik lagi. Bisa juga kalian ini belum punya pekerjaan, tentu ada pekerjaan. Bisa juga kalian itu seperti rezekinya kok ini naik turun terus, sekarang lebih data, maksudnya lebih lancar, apapun itu. Atau kalau kalian punya permasalahan apa, mulai terbuka jalannya, atau pindah posisi, pindah perusahaan, dan pindah daerah, pindah tempat. Bisa juga di perusahaan yang sama tapi pindah posisi, tapi pindah tempat ya. Bisa juga pindah misalnya ke cabang yang lain, atau ke anak perusahaannya, atau apapun itu, teman-teman. Atau kalian akan keluar negeri, tapi itu akan membuka peluang kehidupan kalian. Awas ketika kalian udah mempunyai kehidupan yang lebih baik, hati-hati dengan pemakaian keuangan kalian, dijaga baik-baik karena itu hasil kerja keras kalian ya, teman-teman. Sayang kalau dihambur-hambur nggak karuan.
kalian jauh-jauh atau bekerja keras sebegitunya ya, pasti untuk masa depan kalian, untuk mengharapkan kehidupan kalian jauh lebih baik lagi, ya kan? Nah, seperti itu. Banyak hal yang harus kalian syukuri karena anugerah Tuhan lagi tercurah kepada kalian. Teman-teman, besar ataupun kecil, harus kalian syukuri karena ini sesuatu yang sangat indah untuk kalian semua, ya, Leo. Banyak perubahan hidup, ini bisa berhubungan dengan cinta, asmara, komitmen, atau bisa juga berhubungan memang dengan pure kedudukan atau jabatan, atau berhubungan dengan finansial. Baik gitu ya. Kita ngebahas asmara zodiak Leo ya. Baik yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan bagi teman-teman yang terus mendukung channel aku, terima kasih banyak ya, dan semoga keberkahan, kebahagiaan terus mendampingi kalian semua. Apa yang kalian inginkan tercapai. Kita masih 2 lagi ya, kita nanti buka. Kehidupan asmara zodiak Leo, baik yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, dari 15 Mei sampai akhir Mei 2022. Kita ngebahas yang berpasangan dulu yuk. Banyak hal positif yang akan datang kepada kalian, dan ini benar-benar hasil kerja keras kalian, buah kesabaran kalian selama ini. Mungkin kalian selama ini banyak cobaan, banyak halangan, rintangan, banyak hal yang memang membuat kalian merasa lelah secara pemikiran, jiwa, ataupun harapan-harapan yang belum tercapai juga. Atau mungkin ada keuangan yang naik turun, bahkan penjualan mungkin ya yang semakin turun kalau kalian usaha. Atau misalnya kalian ingin menjual sesuatu, misalnya properti kalian sepertinya belum closing juga. Atau kalian seorang misalnya marketing di bidang properti, mungkin belum closing juga. Nah, ini sepertinya akan ada harapan baik yang akan kalian dapatkan di bulan Juni, Juli, Agustus, akan semakin bersinar ya, semakin terbuka yang di bidang itu yang tadi saya sebutkan. Dan di sini untuk hal di bulan Mei-nya sepertinya akan banyak kabar baik yang akan datang kepadamu, dan ini berhubungan dengan kenaikan finansial atau banyak tawaran-tawaran pekerjaan yang memang akan datang kepada kalian, atau sesuatu yang kalian perjuangkan itu akan ada hasil, dia akan berhasil, akan ada prestasi atau berhasil atau closing atau apapun itu. Tapi ini berdampaknya baik sekali, tapi ini benar-benar pure hasil kerja keras kalian. Dan secara asmara kalian akan bertemu dengan seseorang yang bisa membantu kalian. Kalau kalian seorang suami istri yang lagi mencari pekerjaan atau apapun itu, atau lagi pokoknya lagi mencari penghidupan yang jauh lebih baik lah pokoknya ya. Entah ada yang ngajak kerjasama, atau menawarkan pekerjaan, atau menawarkan istilahnya bantuan modal, bisa aja seperti itu. Dan orang ini orang yang memang tulus membantu kalian dan ingin melihat kalian maju. Seperti itu teman-teman ya. Tetapi di sini kalau kalian lagi sakit, sepertinya kalian harus bersabar-sabar dulu, karena kesembuhan kalian mungkin sekitar Juni, Juli, Agustus. Jadi harus benar-benar istilahnya kalian banyak-banyak berdoa ya, banyak minum herbal, dan juga makanan yang sehat, dikurangi lemak, gula, dan juga asam, seperti itu ya. Dan juga dikurangi juga kopi teman-teman, bagi kalian yang lagi sakit, seperti itu. Dan di sini memang sepertinya banyak hal yang memang Tuhan berikan kepada kalian, selain kebahagiaan tapi cobaan hidup, untuk membuat kalian lebih sabar lagi, atau mungkin lebih berintrospeksi diri lagi ke kesalahan kita ya, ke kesalahan kalian, karena kita sebagai manusia pasti ada aja kesalahannya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga apapun yang kalian alami, entah kesakit, entah apapun itu, peluru dosa untuk kalian. Karena katanya kalau di agama saya, sakit atau cobaan itu salah satu peluru dosa untuk kita, karena setiap manusia itu entah besar atau kecil pasti punya kesalahan, disengaja ataupun tidak disengaja. Seperti itu ya teman-teman, ambil hikmah. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan atau membuat kalian lebih seimbang adalah rasa syukur dan saling bersyukur mempunyai pasangan. Entah kalian punya istri, entah kalian punya suami, syukuri pasangan kalian yang Tuhan berikan untuk kalian.
untuk menjalani kehidupan bareng-bareng bersama kalian. Itu salah satu obat yang akan buat kalian lebih bersyukur dan lebih ringan menjalani semuanya. Ya, seperti itu. Tapi di sini kalau ada anak kalian yang lagi ikut tes apa atau apapun itu, setelah ada kabar baik akan diterima, seperti itu. Ini random banget teman-teman ya yang saya lihat. Jadi sesuaikan dengan energi yang sedang kalian alami, seperti itu. Karena pasti yang saya sampaikan itu bukan kehidupan satu orang, pasti banyak orang gitu ya. Yuk kita ngebahas yang single ya. Yang single ini lagi bahagia banget teman-teman, lagi banyak rezeki, banyak kemudahan, dan itu benar-benar pure hasil kerja kerasnya atau kemampuan yang dia miliki, seperti itu yang dia kuasai. Dan itu sepertinya banyak orang yang istilahnya misal contoh aja ya, dia tuh ahli di bidang komputer, jadi ada perusahaan tertentu atau banyak orang yang memang memakai jasa dia, dan itu rezekinya jadi banyak rezeki yang dia dapatkan. Dia bisa menikmati hidup ya, bisa menikmati rezekinya untuk kehidupannya, untuk masa depannya. Dan untuk cinta, sepertinya banyak dari kalian zodiak Leo yang akan bertemu belahan jiwa kalian yang terbaik atau cinta sejati kalian yang ada indikasi untuk jadi jodoh kalian. Dan ini ada yang udah ketemu, ada juga yang belum ketemu, walaupun ada jalannya juga dikenalin. Nah gitu ya, ada jalannya, salah satunya itu dikenalin, seperti itu. Ini banyak sekali yang akan mendapatkan keberkahan rezeki dan juga bertemu dengan jodoh yang terbaik. Kalau kalian belum dapatkan jodoh yang terbaik, ini sebenarnya rezekinya juga lagi bagus. Ada posisi baik yang akan menghampiri kalian atau jadi milik kalian, atau baru akan atau udah jadi milik kalian. Nah, atau kalian mendapatkan pekerjaan baru atau posisi baru. Nah, gitu teman-teman ya. Atau ada harapan-harapan yang kalian inginkan itu tercapai. Kalian bisa menikmati hidup dengan tenang banget ya, karena banyak hal yang tercapai dalam hidup kalian. Begitu ya. Yuk kita ngebahas yang single parent laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dulu, ini energinya nggak sama soalnya. Jadi yang laki-laki ini, single parent laki-laki ini lagi semakin spiritual, semakin tenang hidupnya, dan semakin istilahnya mengerti bagaimana caranya meningkatkan taraf hidupnya. Jadi semakin sukses, banyak rezeki yang datang kepada kalian, banyak kemudahan, dan apapun pekerjaan kalian ini seperti terbuka lebar keberuntungannya. Nah itu ya. Dan kalau untuk cintanya, sepertinya kalian tuh semakin berpasrah dan menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan dalam hal jodoh atau dalam kehidupan kalian, sehingga hatinya itu tenang, tercerahkan, seperti itu. Dan kalian juga merasa yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan karena keseimbangan jiwanya udah seperti ini, jadi sepertinya kehidupannya itu semakin ringan, rezekinya juga semakin mudah. Ada aja jalan untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan, entah dalam hal apapun, usaha, pekerjaan, karir, atau apapun itu. Bahkan ada dari kalian yang dipersatukan dan dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Nah seperti itu ya teman-teman ya, sesuaikan ya. Baru ketemu jodoh, udah ketemu jodoh atau baru ketemu kebahagiaan hidup saja. Jadi begitu. Kita ngebahas yang single parent ya, laki-laki. Perempuannya. Kita punya dua. Single parent yang perempuan ini seperti ada kegelisahan, ada kebimbangan dengan harapan. Banyak harapan yang membuat kalian tuh merasa resah atau gelisah. Ini bisa berhubungan dengan masa depan, keuangan, finansial yang udah dikumpulkan tapi bocor terus ya, seperti itu. Mungkin dipakai oleh keluarga, bisa juga dimanipulasi oleh orang lain, bisa juga seperti itu. Dan ini berhubungan dengan cinta ya, seperti itu. Katanya cinta tapi minta duit terus gitu ya. Nah dan di sini juga sepertinya kalian tuh seperti ada rasa kegelisahan, ada nggak ya jodoh yang terbaik untuk saya. Ini kental banget. Itu membuat kalian tuh merasa takut dengan masa depan, takut sendirian, takut nggak ada pendamping, takut tidak merasakan kebahagiaan yang seperti kalian inginkan. Jangan takut ya, jangan takut teman-teman, karena kalian harus yakin dan percaya setiap manusia itu akan diberikan yang terbaik. Yang terbaiknya seperti apa itu Tuhan yang tahu. Apakah kalian akan berjodoh lagi atau mungkin tidak akan berjodoh lagi,
tapi yakin dan percaya ketika kalian terus berusaha dan meminta sama Tuhan dan meyakini Tuhan akan memberikan yang terbaik, pasti ada kedamaian jiwa yang akan jadi milik kalian. Tapi kalau saya lihat di sini, seperti untuk zodiak Leo ini ada yang memang harus bersabar dulu untuk menemukan yang terbaik dalam jodohnya. Kalian seperti dikasih kesempatan untuk membenahi diri kalian, jangan mudah dibodohi orang, punya keyakinan yang kuat, dan kalian juga bekerja keras dan benar-benar istri bisa menjaganya juga. Seperti itu teman-teman, dan kalian juga punya kesabaran dan kesadaran untuk tetap beriman dengan meyakini bahwa kalian itu pasti akan diberikan yang terbaik oleh Tuhan, pasti kalian akan disayangi oleh Tuhan. Yakini hal seperti itu dan tingkatkan ibadah kalian menurut kepercayaan masing-masing. Mungkin di saat keseimbangan jiwa itu udah datang, jodoh kalian juga akan datang. Nah, seperti itu. Tapi di sini ada juga dari kalian yang memang sebentar lagi akan bertemu dengan belahan jiwa yang terbaik untuk kalian, atau kehidupan yang memang benar-benar ditakdirkan untuk kalian, entah ini limpahan berkah, entah rezeki yang dimudahkan, atau usaha yang sukses, bisa juga pekerjaan yang memang membawa kesuksesan ke depannya, yang memang Tuhan tetapkan ditakdirkan untuk kalian. Jadi ini ada dua versi teman-teman kalau saya perhatikan. Jadi kalian di versi yang mana sesuaikan saja ya, seperti itu. Jadi begitu teman-teman, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, jangan hilang harapan, dan jangan berprasangka buruk kepada Tuhan apapun yang kalian alami ya. Karena setiap manusia itu ingat harus berproses dalam hal kehidupan. Nggak ada yang mudah. Kalau mudah itu nggak usah hidup, bukan nggak usah hidup ya. Kalau mudah itu bukan kehidupan. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Kalau mudah itu bukan kehidupan, karena kehidupan itu suatu perjuangan yang memang kita seperti memang kita hidup di dunia ini, tapi udah ada takdirnya. Nah, udah ada jalannya, tinggal kita menjalaninya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang mau atau enggak ya memang takdirnya seperti itu gitu. Jadi jalannya ya kita mengimaninya teman-teman, dan menjalaninya, enjoy. Jadi kalau kita udah enjoy menjalani kehidupan, apapun itu lebih ringan pastinya ya. Tapi jangan harap kita nggak punya masalah, nggak mungkin gitu ya. Sebaik apapun manusia pasti akan punya masalah, karena itu memang udah guratan takdir kehidupan manusia. Ada senang, ada susah, ntar ada senang lagi, ada susah, sampai kita meninggal. Seperti itu teman-teman, dan pastinya teman-teman juga lebih paham lah daripada saya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya selalu mendukung channel aku, di like, di komen, di subscribe untuk mendukung channel aku, dan dadah.